Baik, di sini kami dari kelompok 12 dari mata kuliah Regionalisme Ekonomi Politik Eropa akan memaparkan materi dari isu perpolitikan Uni Eropa, politik kawasan Rusia, isu Crimea. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Oktivera Santiana sebagai moderator sekaligus pemateri, lalu teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Marcelio Susanto. Halo, perkenalkan nama saya Balkis Paramanza. Perkenalkan, saya Rizky Gita Utami sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Agustin sebagai pemateri. Saya Deka Andaresta sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Saskia Novita Laina. Selanjutnya akan membahas latar belakang dari isu tersebut, dan latar belakang ini akan dijelaskan oleh Balkis. European Union ataupun Uni Eropa merupakan sebuah organisasi internasional antar pemerintahan dan supranasional yang didirikan pada tahun 1992 melalui Perjanjian Uni Eropa atau Perjanjian Maastricht. Uni Eropa ini beranggotakan negara-negara di kawasan Eropa yang memiliki 28 negara anggota. Namun, pada tanggal 31 Januari 2020, Uni Eropa beranggotakan 27 negara dikarenakan keluarnya Inggris dari Uni Eropa ataupun yang seperti saat ini kita kenal dengan istilah Brexit. Uni Eropa merupakan suatu bentuk kerjasama atau kemitraan dalam bidang politik serta ekonomi antar negara-negara kawasan Eropa yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian, meningkatkan standar hidup negara anggota, dan stabilitas di kawasan tersebut. Tidak semua negara di kawasan Eropa ini adalah anggota dari Uni Eropa. Organisasi ini juga memiliki mata uang tersendiri yaitu euro yang digunakan untuk mempermudah terbentuknya pasar tunggal atau common market, di mana suatu barang, investasi, jasa, dan modal bisa dipermudah perpindahannya antar negara di Eropa. Saat ini, Uni Eropa mengalami masalah internal dalam hal perpolitikan dan perekonomiannya. Salah satunya yaitu permasalahan Semenanjung Crimea, yang dimana permasalahan ini dilatar belakangi oleh kebijakan dari Presiden Ukraina, yaitu Viktor Yanukovych, yang dimana Presiden Viktor Yanukovych ini menyatakan penarikan diri Ukraina dari rencana perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa pada tahun 2013 dan lebih menjalin hubungan kerjasama dengan negara Rusia. Nah, ternyata kebijakan tersebut menimbulkan protes yang berakibat demonstrasi masyarakat yang pro-Ukraina, yaitu yang mendukung rencana perdagangan dengan Uni Eropa tersebut. Setelah lengsernya Presiden Viktor Yanukovych, ternyata Rusia ini masih memiliki pengaruh di Semenanjung Crimea, karena sebagian besar masyarakat yang tinggal di Semenanjung Crimea ini lebih mendukung penuh keputusan dari negara Rusia. Dukungan tersebut diawali dengan gerakan masyarakat yang berdemonstrasi di depan gedung parlemen Simferopol, yaitu ibu kota Republik Otonom, sehari setelah lengsernya Presiden Viktor Yanukovych, yang menentang pemerintahan dari Kiev dan membawa isu-isu lain seperti isu korupsi dan isu kebebasan sipil. Referendum Semenanjung Crimea ini telah dikecam oleh dunia internasional, salah satunya yaitu Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang tidak mengakui hasil dari referendum tersebut, dan mengecam Rusia karena telah mensponsori dan menginvasi wilayah Semenanjung Crimea. Aneksasi Semenanjung Crimea ini merupakan episode lanjutan dari krisis Ukraina yang dikenal dengan Euromaidan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu kerangka teori. Saya sendiri yang akan memaparkannya. Melalui konsep kepentingan nasional, para pembuat kebijakan akan memahami tujuan yang akan ditempuh oleh kebijakan luar negeri suatu negara. Dan dalam praktiknya, menjadi sebuah dasar tindakan negara dan juga berfungsi untuk alat retoris yang melalui legitimasi dan juga dukungan politik untuk tindakan suatu negara. Ada beberapa perbedaan yang signifikan dari aliran konstruktivisme. Umumnya setuju bahwa kepentingan nasional adalah bentuk dari gagasan bersama, identitas nasional, antar subjektivitas, dan juga praktik normatif. Kepentingan nasional sebuah negara dibentuk dalam konteks budaya dan juga merupakan hasil dari interaksi sosial.
materi selanjutnya akan membahas tentang perpolitikan di Uni Eropa oleh Elizabeth. Di sini saya akan menjelaskan politik dalam negeri dan luar negeri Uni Eropa. Pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Eropa menyadari bahwa mereka membutuhkan sebuah struktur untuk mengkoordinasi inisiatif bersama dan mengurangi konflik yang terjadi. Struktur ini pun bertujuan dan bertumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu dan terus menyesuaikan diri. Dimulai dari komunitas batubara dan baja Eropa, berkembang sebagai masyarakat ekonomi Eropa, lalu berkembang lagi, akhirnya menjadi Uni Eropa. Uni Eropa diberi struktur dan kekuasaan pada tahun 2007 melalui Perjanjian Lisbon. Uni Eropa berfokus untuk membuat lembaga pemerintahannya untuk lebih transparan dan demokratis, agar bertujuan untuk mendekatkan diri dengan warga negara anggotanya sehingga terjadi keterbukaan dan transparansi dalam pembuatan kebijakannya. Institusi Uni Eropa terdiri dari Parlemen Eropa, Dewan Uni Eropa, Komisi Eropa, dan Dewan Eropa. Adapun institusi lain yang berkembang untuk mendukung lembaga utama Uni Eropa seperti Pengadilan Keadilan Uni Eropa, Bank Sentral Eropa, Komite Daerah, dan Pengadilan Auditor Eropa. Kekuasaan besar yang dimiliki Parlemen Eropa yang dipilih langsung didukung oleh Parlemen Nasional negara memiliki tugas untuk menjalin kerjasama dengan institusi yang ada di Eropa. Adapun saya akan menjelaskan peran utama dari institusi Uni Eropa. Yang pertama ada Dewan Uni Eropa yang secara struktur bertemu untuk merencanakan dan mendorong mengkoordinasi kebijakan dalam kegiatan Uni Eropa, dan mereka juga bertemu untuk membahas topik untuk menyelesaikan masalah yang ada di Eropa. Yang kedua ada Komisi Eropa yang bertugas untuk mengusulkan undang-undang berdasarkan perjanjian yang terlebih dahulu ada. Yang ketiga ada Parlemen Eropa yang merupakan badan Uni Eropa yang dipilih secara langsung dengan perwakilan yang dibagi oleh penduduk masing-masing negara anggota, yang bertugas untuk menyetujui undang-undang yang akan dikeluarkan. Yang keempat ada Dewan Uni Eropa yang mewakili pemerintahan negara-negara anggota. Yang kelima ada Mahkamah Uni Eropa yang merupakan kekuasaan kehakiman tertinggi Uni Eropa yang bertugas untuk menafsirkan hukum di Uni Eropa dan menyelesaikan sengketa. Yang keenam ada Keadilan Auditor Eropa yang bertugas untuk mengaudit anggaran Uni Eropa dan memeriksa anggaran Uni Eropa. Yang ketujuh ada Bank Sentral Uni Eropa yang bertugas untuk mengelola euro untuk 19 negara yang menggunakan mata uang euro. Dalam kebijakan luar negerinya, Uni Eropa memiliki The Common Foreign and Security Policy yang menyangkut kerjasama diplomasi, keamanan, pertahanan Uni Eropa. Ini dirancang untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kesadaran global berdasarkan pada
penghormatan dan diplomasi terhadap peraturan internasional, kerjasama dan pembangunan, bantuan kemanusiaan, dan perdagangan memainkan peran penting dalam fungsi internasional Uni Eropa. Dalam memutuskan keputusan CPSP haruslah bulat dan negara-negara anggota tetap bebas untuk membuat kebijakan luar negeri mereka sendiri. Implementasi CPSP merupakan tanggung jawab Komisi Uni Eropa yang dilakukan oleh perwakilan tertinggi Uni Eropa dalam urusan masalah luar negeri serta kebijakan keamanan yang secara informal disebut sebagai Menteri Luar Negeri Uni Eropa. Perjanjian Lisbon juga menciptakan layanan diplomatik Uni Eropa yang dikenal sebagai European External Action Service yang dikelola oleh Komisi Eropa. Layanan diplomatik ini bertugas sebagai bantuan diplomatik Uni Eropa yang memiliki lebih dari 140 delegasi dan kantor yang tersebar di seluruh dunia, yang bertujuan untuk memperkenalkan dan melindungi nilai-nilai kepentingan Uni Eropa. Persatuan Uni Eropa dalam kebijakan luar negerinya telah memainkan peran utama dalam menegosiasikan perjanjian internasional termasuk perjanjian iklim Paris dan kesepakatan nuklir Iran yang diselesaikan pada tahun 2015, serta banyak kebijakan lain yang mendefinisikan perjuangan bersama Uni Eropa. Adapun konflik isu Crimea dengan Rusia pada tahun 2014 yang akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan membahas tentang hubungan antara negara Ukraina, Rusia, Uni Eropa yang akan disampaikan oleh Gita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan multilateral antara Ukraina, Rusia, dengan Uni Eropa. Pertama-tama saya akan menjelaskan hubungan antara Ukraina dengan Uni Eropa. Ukraina sendiri merupakan negara prioritas bagi Uni Eropa, di mana Uni Eropa menjamin untuk mendukung Ukraina dalam memastikan masa depan yang stabil, sejahtera, dan demokratis bagi warganya dan tidak tergoyahkan dalam dukungannya untuk kemerdekaan, integritas, teritorial, dan kedaulatan Ukraina. Perjanjian asosiasi termasuk area perdagangan bebas yang dalam komprehensif atau DCFTA yang ditandatangani pada tahun 2014 adalah alat utama untuk mendekatkan Ukraina dengan Uni Eropa, mempromosikan ikatan politik yang lebih dalam, hubungan ekonomi yang lebih kuat, dan penghormatan terhadap nilai-nilai umum. Ukraina melanjutkan program reformasi yang ambisius untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan mata pencaharian warganya. Reformasi prioritas meliputi perang melawan korupsi, reformasi peradilan, serta konstitusi dan pemilu, peningkatan iklim bisnis dan efisiensi energi, serta reformasi administrasi publik dan desentralisasi sejak 2014. Uni Eropa sendiri merupakan lembaga keuangan yang telah memobilisasi lebih dari 15 miliar euro untuk mendukung proses reformasi yang ada di Ukraina sendiri, dengan persyaratan yang kuat untuk kemajuan yang berkelanjutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara Uni Eropa dengan Rusia. Rusia sendiri merupakan negara tetangga terbesar Uni Eropa yang selalu tercermin dalam kerjasama yang luas dan pertukaran selama 25 tahun sebelum krisis saat ini.
Rusia adalah pemain kunci di Dewan Keamanan PBB, dan karena sejarah, sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Organisasi untuk Keamanan Kerjasama di Eropa atau OSCE, dan Dewan Eropa, Uni Eropa dan Rusia telah berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan ekonomi pasar. Nilai-nilai ini mendukung hubungan antara Uni Eropa dan juga Rusia. Kemudian dasar hukum saat ini untuk hubungan Uni Eropa dan Rusia adalah Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama atau PCA yang mulai berlaku pada tahun 1997, awalnya selama 10 tahun. Namun sejak 2007 silam telah diperbarui setiap tahunnya untuk membentuk kerangka kerja politik untuk konsultasi rutin antara Uni Eropa dan juga Rusia. Berdasarkan pada prinsip-prinsip penghormatan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia, kebebasan politik serta ekonomi, dan komitmen terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, PCA dilengkapi dengan perjanjian sektoral yang mencakup berbagai bidang kebijakan termasuk dialog politik, perdagangan, ilmu pengetahuan, dan juga sektoral yang menyangkut berbagai bidang kebijakan, termasuk dialog politik, perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, energi dan lingkungan, transportasi, dan pencegahan kegiatan ilegal, serta beberapa dialog dan konsultasi ini telah ditangguhkan setelah aneksasi Crimea. Materi selanjutnya tentang progres Uni Eropa dalam permasalahan keamanan semenanjung Crimea akan disampaikan oleh Marcelio. Untuk materi selanjutnya, saya akan membahas tentang progres kebijakan yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam menghadapi isu keamanan yang ada di Crimea. Dan hal ini akan sangat bersangkut pautan dengan Federasi Rusia. Yang pertama adalah kita tahu bahwa hubungan antara Uni Eropa dan Rusia belakangan ini menjadi sangat panas. Karena kita tahu juga bahwa Rusia melakukan aneksasi ilegal atas Crimea. Kemudian ada beberapa hal yang dilanggar oleh Rusia atas aneksasi ilegal di Crimea. Yang pertama adalah Rusia melanggar ketentuan non-intervensi dalam piagam PBB. Kedua, melanggar Helsinki Final Act pada tahun 1975. Kemudian yang ketiga, melanggar piagam Paris 1990. Kemudian yang keempat, pada tahun 1997 perjanjian persahabatan, kerjasama, dan kemitraan antara Rusia dan Ukraina ikut dilanggar. Kemudian yang terakhir adalah Memorandum Budapest 1994 tentang jaminan keamanan. Hal ini merupakan, yang saya sebutkan tadi, itu merupakan perjanjian-perjanjian yang sudah dilanggar oleh Rusia. Karena Rusia melakukan sebuah tindakan ekspansionis atau pencaplokan wilayah di Crimea. Hingga pada akhirnya, pada Juni 2014, Uni Eropa telah melakukan pembatasan pada hubungan ekonomi dengan Crimea. Langkah-langkah ini berlaku untuk orang Uni Eropa dan perusahaan berbasis Uni Eropa. Dan langkah-langkah ini meliputi, saya akan bacakan. Yang pertama, larangan impor barang dari Crimea dan Sevastopol. Yang kedua, pembatasan perdagangan dan investasi yang terkait dengan sektor ekonomi tertentu dan proyek infrastruktur. Yang ketiga, larangan untuk memasok layanan pariwisata di Crimea atau Sevastopol. Yang terakhir, larangan ekspor untuk barang dan teknologi tertentu. Sebenarnya ini sudah cukup lama kebijakan ini ditetapkan oleh Uni Eropa, yaitu pada Juni 2014. Namun dikarenakan bahwa Rusia ini tidak ada sedikit pun pengen berubah ataupun tidak ada sedikit pun pengen menghentikan tindakan aneksasinya, jadi Eropa pun memperpanjang perjanjian ini. Jadi Uni Eropa menerapkan berbagai jenis tindakan pembatasan. Yang pertama ada yang namanya tindakan diplomatik, nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada juga yang kedua tindakan pembatasan individual. Yang ketiga, pembatasan hubungan ekonomi dengan Crimea dan Sevastopol. Dan yang keempat adalah sanksi ekonomi, pembatasan kerjasama ekonomi.
Kita langsung saja yang ke bagian yang pertama, yaitu adalah tindakan diplomatik. Pada tahun 2014, KTT Uni Eropa dan Rusia dibatalkan, dan negara-negara anggota Uni Eropa memutuskan untuk tidak mengadakan KTT bilateral reguler, pembicaraan bilateral dengan Rusia tentang masalah visa serta kesepakatan baru antara Uni Eropa dan Rusia ditunda. Jadi kita tahu bahwa tindakan diplomatik yang dilakukan Uni Eropa seakan-akan Uni Eropa itu negara-negara Uni Eropa menutup diri dari Rusia. Perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan, perjanjian politik pun tidak dijalankan atau dihentikan sementara waktu. Kemudian yang kedua, kita akan masuk ke tindakan pembatasan individual. Ada dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembukuan aset dan pembatasan perjalanan. Untuk yang pertama, pembukuan aset dan pembatasan perjalanan. Tertulis bahwa 175 orang dan 44 entitas tunduk pada pembukuan aset dan larangan perjalanan karena tindakan mereka merusak integritas. Tindakan yang dilakukan oleh Rusia merusak integritas, kedaulatan, dan independensi wilayah Ukraina. Langkah-langkah berikut diperkenalkan. Nah, ini sudah diperkenalkan langkah ini pada tahun 2014, namun diperpanjang hingga September 2019-2020. Kemudian, yang jenis yang kedua, penyalahgunaan dana negara Ukraina. Pada bulan Maret 2014, Dewan memutuskan untuk membekukan aset individu yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan dana negara Ukraina. Kemudian langkah ini sudah dimulai pada tahun 2014, kemudian juga diperpanjang hingga Maret 2020. Nah, kemudian yang ketiga, pembatasan hubungan ekonomi dengan Crimea dan Sevastopol. Nah, pembatasan hubungan ekonomi ini meliputi sebuah langkah-langkah. Langkah-langkah itu adalah yang pertama, sebuah larangan impor atas barang-barang dari Crimea dan Sevastopol. Kemudian ada juga pembatasan perdagangan dan investasi yang terkait dengan sektor ekonomi tertentu dan proyek infrastruktur. Kemudian yang ketiga, ada sebuah larangan untuk memasuk jasa pariwisata di Crimea atau Sevastopol. Dan yang terakhir, langkah-langkahnya adalah sebuah larangan ekspor barang dan teknologi tertentu. Sama saja ini dimulai pada tahun 2014, namun diperpanjang lagi oleh Uni Eropa hingga diperpanjang pada tanggal 23 Juni 2020. Kemudian yang terakhir, ada tindakan sanksi ekonomi dan pembatasan kerjasama ekonomi. Tindakan pembatasan ini meliputi yang pertama, membatasi akses ke pasar modal primer dan sekunder Uni Eropa untuk bank dan perusahaan dari Rusia. Memberlakukan larangan ekspor dan impor pada perdagangan senjata. Yang ketiga, menetapkan larangan ekspor untuk barang penggunaan ganda untuk penggunaan militer atau penggunaan akhir militer di Rusia. Yang terakhir, membatasi akses Rusia ke teknologi dan layanan sensitif tertentu yang dapat digunakan untuk produksi dan eksplorasi minyak. Ini sangat menarik pada poin keempat bahwa memang Uni Eropa membatasi teknologi yang masuk ke Rusia karena ingin menghentikan ekspansi atau eksploitasi yang dilakukan Rusia di Crimea. Baiklah, terakhir ada yang namanya langkah-langkah tentang pembatasan kerjasama ekonomi yang meliputi yang pertama, EIB diminta untuk menangguhkan tanda tangan operasi pembiayaan baru di Federasi Rusia, European Investment Bank. Kemudian ada yang nomor 2, negara-negara anggota Uni Eropa sepakat untuk mengordinasikan posisi mereka di dalam Dewan Direktur Bank Eropa untuk rekonstruksi pembangunan dengan maksud untuk juga menunda pembiayaan operasi baru. Kemudian yang terakhir, implementasi program kerjasama bilateral dan regional Uni Eropa dengan Rusia dikaji ulang dan beberapa program ditangguhkan. Baiklah, itu saja kebijakan yang Uni Eropa buat, yang dibuat pada tahun 2014, kemudian diperbarui ataupun diperpanjang hingga 2020 sampai 2021. Baiklah, itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya membahas tentang masa depan Uni Eropa akan dibahas dengan Saskia. Baiklah, di sini saya akan membahas masalah masa depan Uni Eropa. Masa depan Uni Eropa sendiri tercantum di dalam The White Book. The White Book ini dirundingkan di dalam konferensi tingkat tinggi Roma, yang mana para anggotanya membahas pencapaian Uni Eropa dalam beberapa tahun terakhir dan masa depan Uni Eropa nantinya bagaimana.
The White Book mencatat bagaimana masa-masa lampau Uni Eropa dan masalah-masalah yang dihadapinya, seperti masalah teknologi yang kian maju, masalah imigrasi, masalah pekerjaan, masalah globalisasi, dan masalah kemunculan populisme. The White Book ini dapat dijadikan acuan oleh Uni Eropa untuk mengambil langkah selanjutnya untuk masalah-masalah yang dihadapi. Ada 5 skenario Uni Eropa di masa depan yang ditawarkan, yakni yang pertama agenda reformasi yang positif. Lalu yang kedua adalah mengkaji dan mengevaluasi ulang kebijakan single marketnya. Yang ketiga, negara anggota Uni Eropa dapat memiliki tujuan yang sama dan di bidang yang sama. Yang keempat, efisiensi dan cepat tanggap dalam menentukan kebijakan. Lalu yang kelima, seluruh anggota bersama-sama untuk mengimplementasi seluruh kebijakan. Untuk kasus Crimea sendiri, di masa depan Uni Eropa dapat mencari pasokan energi lain untuk menjamin keamanan energinya, seperti membangun jalur pipa Trans-Caspian atau membangun jalur pipa lainnya, lalu memperbaiki hubungannya dengan Rusia, lalu mengadakan joint development untuk teknologi baru dan untuk mencari energi yang terbarukan, sehingga di masa depan Uni Eropa tidak akan bergantung lagi kepada energi yang dipasok Rusia, dan Uni Eropa memiliki hubungan yang baik dengan Rusia. Terima kasih. Lalu ada kesimpulan yang akan dibahas oleh DK. Oke, baiklah, langsung saja di sini saya akan menyimpulkan dari materi kami ini, yaitu di mana saat ini Uni Eropa mengalami masalah internal dalam perpolitikan dan ekonominya. Salah satunya yaitu permasalahan di Semenanjung Crimea, yang mana masalah ini dilatar belakangi oleh kebijakan dari Presiden Ukraina itu sendiri, yaitu Viktor Yanukovych, yang telah menyatakan penarikan diri Ukraina dari rencana perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa pada tahun 2013 dan lebih menjalin hubungan kerjasamanya dengan Rusia. Setelah lengsernya Presiden Viktor Yanukovych ini, ternyata Rusia masih memiliki pengaruh bagi Semenanjung Crimea, karena sebagian besar masyarakat yang tinggal di Semenanjung Crimea lebih mendukung penuh keputusan dari Rusia. Dan dukungan tersebut diawali dengan adanya gerakan masyarakat Crimea yang berdemonstrasi di depan gedung parlemen Simferopol, tepatnya yaitu di ibu kota Republik Otonom Crimea, sehari setelah lengsernya Viktor Yanukovych yang menantang pemerintahan baru dari Kiev dan membawa isu-isu lain seperti korupsi dan kebebasan sipil. Nah, pada akhirnya Rusia sendiri tanpa adanya komunikasi dengan pihak Ukraina melakukan referendum terkait nasib dari Semenanjung Crimea. Nah, referendum tersebut telah dikecam oleh dunia internasional, yaitu salah satunya Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang tidak mengakui hasil dari referendum dan mengecam Rusia karena telah mensponsori serta menginvasi wilayah di Semenanjung Crimea itu sendiri. Nah, Uni Eropa sendiri diberi struktur dan kebebasannya saat ini pada tahun 2007 dengan Perjanjian Lisbon, yang juga dikenal dengan Perjanjian Reformasi, dengan 28 anggota blok setuju untuk menggabungkan kedaulatan mereka dan mendelegasikan banyak kekuatan pengambilan keputusan ke Uni Eropa. Nah, jika berbicara mengenai Republik Crimea sendiri itu merupakan negara federasi dari Rusia yang terletak di sebelah barat Rusia dan berbatasan langsung dengan Ukraina di bagian selatannya, dan terbentuk karena adanya penyatuan kembali dari Republik Otonom Crimea serta kota Sevastopol yang secara internasional dalam pembagian administratif Ukraina menjadi salah satu bangsa yang tunggal. Sedangkan pada kedua wilayah yang sebelumnya itu lebih mengadopsi ke arah resolusi gabungan dalam masyarakat, dalam menyatakan keinginan mereka untuk merdeka. Juga sebuah resolusi yang dimana mereka ingin bergabung dengan Rusia, sehingga kedua pemerintahan negara melakukan referendum.
Dan kemudian hasil dari referendum tersebut menyatakan bahwa mayoritas suara memilih merdeka dari Ukraina. Namun meskipun demikian suara tersebut tuh dianggap tidak sah dan tidak netral sehingga tidak diakui secara internasional. Tetapi setelah 1 hari dari referendum tersebut, kedua wilayah akhirnya memutuskan untuk bersatu dan juga menyatakan bahwa merdeka sebagai satu negara yang tunggal. Nah, kebijakan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia untuk aneksasi ilegal Crimea sendiri tetap lunak dan Uni Eropa belum memperkenalkan sanksi ekonomi yang luas terhadap Rusia itu sendiri setelah adanya pencaplokan dan belum memberi sanksi kepada pejabat tinggi dan pengusaha di Rusia. Juga jelas bahwa Crimea sendiri tidak menjadi game changer dalam hubungan antara Uni Eropa dan Rusia lebih ini seperti merupakan peristiwa menghasut dalam serangkaian pelanggaran berat berurutan atas nama Rusia. Nah, dikarenakan tindakan Rusia yang baru-baru ini makin memperburuk, maka Dewan memperpanjang langkah-langkah restriktif yang diperkenalkan sebagai tanggapan terhadap aneksasi ilegal Crimea dan Sevastopol oleh Rusia hingga 23 Juni 2020. Tapi sebenarnya ini sudah dimulai sejak Maret 2014 lalu. Nah, Uni Eropa sendiri secara progresif memperlakukan tindakan pembatasan terhadap Rusia. Nah, langkah-langkah ini diadopsi sebagai tanggapan terhadap aneksasi ilegal Crimea dan destabilisasi yang disengaja oleh Ukraina. Nah, selain itu juga Uni Eropa menerapkan berbagai jenis tindakan pembatasan seperti tindakan diplomatik, tindakan pembatasan individual atau biasa disebut pembukuan aset dan pembatasan perjalanan. Nah, terus selanjutnya ada pembatasan hubungan ekonomi dengan Crimea dan Sevastopol dan sanksi ekonomi pembatasan kerjasama ekonomi. Nah, Uni Eropa juga membuat 5 skenario untuk masa depan mereka yang kemudian kelima skenario ini menawarkan gambaran sekilas potensi negara Uni di masa depan. Nah, tergantung pada pilihan yang akan diambil Eropa, yaitu antaranya agenda reformasi yang positif, mengkaji dan menyusun ulang kebijakan single market-nya, mengizinkan negara anggota Uni Eropa memiliki tujuan bersama di bidang yang lebih spesifik atau efisiensi dan mempercepat mengeluarkan kebijakan di bidang yang ditunjuk dan serta bersama-sama dengan anggota untuk mengimplementasikan di seluruh bidang kebijakan. Untuk kasus Crimea sendiri di Uni Eropa di masa depan tidak bergantung lagi pada energi yang dipasok oleh Rusia dan hubungannya dengan Rusia bisa membaik seperti itu. Sekian itu tadi kesimpulan dari saya kelompok kami.